yang bisa bersel satu dan juga bisa bersel banyak, seperti itu. Nah, pasti teman-teman juga tahu dong, kingdom makhluk hidup dimulai dari yang paling sederhana, yaitu virus. Mengapa? Karena virus hanya bersel satu atau uniseluler. Bergeser lagi itu ada monera, dan bergeser lagi itu ada fungi. Seperti itu. Oke, untuk yang pertama, mari kita akan membahas tentang ciri-ciri fungi, ya. Karena kita tidak mungkin dong membahas fungi tanpa tahu ciri-cirinya seperti apa. Oke, yuk kita mulai. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri fungi. Yang pertama, dia ini termasuk makhluk hidup eukariotik. Yang kedua, fungi termasuk makhluk hidup yang beruniseluler, bisa uniseluler, dan ada juga yang multiseluler. Ada yang bersel satu dan ada juga yang memiliki sel lebih dari satu. Selanjutnya, fungi ini termasuk makhluk hidup heterotrof, artinya dia tidak bisa mendapatkan makanannya sendiri. Selanjutnya, kenapa dia heterotrof? Karena dia tidak memiliki klorofil, seperti itu. Habitat fungi yaitu di tempat lembab yang kaya akan zat organik. Fungi ini tersusun dari hifa. Hifa itu bisa dilihat gambarnya di bawah sini. Hifa itu bentuknya seperti ini kurang lebih. Yang seperti ini itu adalah nukleus atau inti selnya. Yang pinggiran ini itu masuknya ke dinding sel. Dinding sel fungi adalah zat kitin. Di dalam hifa ini ada cairan yang disebut sitoplasma. Hifa ini ada dua, ada yang bersepta. Ini makanya saya gambar dua karena yang satu bersepta dan yang satu tidak, gitu. Bisa dilihat yang bersepta itu ada sekat-sekat seperti ini. Selanjutnya, kumpulan hifa. Ya, kumpulan hifa itu disebut miselium. Miselium ini adalah kumpulan hifa. Seperti itu. Cara mendapatkan makanan. Cara mendapatkan makanan fungi itu yang pertama dia saprofit. Saprofit ini artinya dia memakai bangkai atau entah itu bangkai hewan atau bangkai tumbuhan. Artinya kalau misalnya bangkai itu kan makhluk hidup yang sudah mati gitu, karena fungi ini termasuk pengurai juga. Selanjutnya dia juga bisa mendapatkan makanan dengan cara parasit. Parasit ini artinya mengambil nutrisi dari makhluk hidup lain, mungkin seperti itu. Dia menempel dan mengambil nutrisi dari makhluk hidup yang masih hidup, seperti itu. Selanjutnya masuk ke reproduksi fungi. Reproduksi fungi ini ada dua, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual ini yaitu proses peleburan gamet atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya ada reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual ini artinya A itu tidak, ya, berarti tidak perlu melalui proses peleburan, seperti itu. Nah,
Pembahasan kita selanjutnya adalah masuk ke klasifikasi fungi. Klasifikasi fungi yang pertama yaitu zygomicota. Zygomicota ini memiliki ciri yaitu hifa tidak bersepta atau tidak bersekat. Yang kedua yaitu zygomicota ini bisa uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Ada yang sel satu dan ada juga yang sel lebih dari satu. Karena dia uniseluler dan multiseluler, maka sifatnya pun ada yang mikroskopis dan ada juga yang makroskopis. Artinya ada yang harus dibantu oleh alat bantu seperti mikroskop dan ada juga yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Reproduksinya yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Contohnya yaitu Rhizopus oryzae yang sering ditemukan di tempe. Nah, yang kedua yaitu Ascomycota. Ascomycota memiliki ciri hifanya bersekat. Ascomycota pun ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Sama seperti zygomicota, Ascomycota pun bersifat mikroskopis dan makroskopis. Reproduksinya pun sama, yaitu secara seksual. Dan aseksual. Contohnya adalah Saccharomyces, Cerevisiae, atau biasa disebutnya itu ragi. Klasifikasi fungi yang ketiga adalah Basidiomycota. Basidiomycota ini memiliki ciri yaitu yang pertama hifa bersekat atau bersepta. Lalu Basidiomycota ini pun multiseluler. Karena dia multiseluler, maka sifatnya makroskopis atau bisa dilihat oleh mata telanjang. Reproduksinya seksual dan aseksual. Contohnya ciri lain yaitu dia memiliki badan buah. Contohnya itu jamur kancing atau Voluariella voluaceae. Nah, yang keempat, klasifikasi fungi yang keempat adalah Deuteromycota. Deuteromycota ini memiliki ciri hifanya bersekat atau memiliki bersepta seperti Basidiomycota, tapi dia uniseluler atau bersel satu.
maka sifatnya mikroskopis atau tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, harus dibantu oleh alat bantu seperti mikroskop. Contohnya ini jamur yang biasa ada di sariawan atau putihan seperti itu ya kalau pada wanita. Nama latinnya adalah Candela albirans. Nah, setelah tadi kita membahas tentang ciri-ciri fungi, lalu klasifikasi fungi pun sudah. Sekarang kita masuk untuk membahas simbiosis fungi. Jadi fungi ini bisa bersimbiosis ya teman-teman. Simbiosis fungi ini ada dua, yang pertama lisenes atau lumut kerap. Jadi lisenes itu simbiosis fungi antara funginya ini Ascomycota dan Basidiomycota dengan Chlorofita atau Cyanobacteria. Jadi fungi dengan alga atau gangga. Keuntungannya apa sih untuk keduanya? Nah, keuntungannya untuk fungi dia bisa mendapatkan glukosa dan asam amino dari fotosintesis si alga ini. Dan untuk alga dia bisa mendapatkan air dan mineral dari yang dibawa oleh bakteri. Seperti itu. Yang kedua ada mikoriza, simbiosis antara tumbuhan tingkat tinggi, tanaman tingkat tinggi dengan fungi. Nah, ada yang ektomikoriza dan ada yang endomikoriza. Ektomikoriza ini artinya dia hanya menempel di luar saja, di luar akar tanaman tersebut, hanya menempel saja. Sedangkan kalau endomikoriza ini dia masuk ke dalam, masuk ke akar, ke dalamnya, seperti itu. Oke, pembahasan kita yang terakhir ini tadi kan sudah ciri-ciri, klasifikasi, terus juga ada simbiosis fungi ya. Dan sekarang kita masuk ke peran-peran fungi. Peran-peran fungi ini ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Tidak selalu menguntungkan dan tidak juga selalu merugikan. Peran fungi yang pertama ini menguntungkan. Contohnya apa? Dia membantu dalam pembuatan makanan. Misalnya spesies Rhizopus oryzae ini membantu dalam pembuatan tempe. Yang kedua, Mucor javanicus ini membantu dalam pembuatan tape. Yang ketiga ada Neurospora crassa, ini berperan dalam pembuatan oncom. Dan yang terakhir ada Saccharomyces ellipsoideus, ini membantu dalam pembuatan wine. Peran menguntungkan fungi yang lainnya yaitu sebagai bahan pangan, artinya fungi ini langsung diolah untuk menjadi bahan makanan, gitu ya, dimasak. Contohnya ada Agaricus bisporus atau jamur kancing, ada juga Pleurotes atau jamur hiratake. Kurang lebih seperti ini peran fungi yang menguntungkannya. Sekarang kita masuk ke peran fungi yang merugikan. Apa sih peran fungi yang merugikan ini? Yaitu penyebab penyakit. Contohnya adalah Aspergillus flavus atau kanker hati dari kacang yang sudah tengik. Jadi kacang yang sudah lama dan sudah dia berminyak gitu ya, itu tidak boleh dimakan karena akan menyebabkan kanker hati pada tubuh. Lalu ada juga Malassezia flavus, itu penyebab penyakit ketombe yang sering ada di rambut. Ada juga Tinea vesicolor, itu penyebab penyakit pan. Nah, itu tadi peran-peran fungi, ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Mungkin pembahasan kita tentang fungi pun hanya sampai sini ya. Yang pertama tadi ciri-ciri fungi, yang kedua klasifikasi fungi, yang ketiga simbiosis fungi, dan yang terakhir ini adalah peran fungi. Sekian materi dari saya tutup. Terima kasih.
Safety Wahdah 2018 41500. Mohon undur diri. Wassalamualaikum